Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Negeri Kabupaten Gorontalo yang memeriksa dan menghadiri perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa saudara Risna Adam pada hari ini Rabu 15 November 2023. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan sebagai alat komunis dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu dalam persidangan. Baik, sebelum demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai majelis, hakim dipersilakan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada Ketua Hakim dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo yang memeriksa dan mengapi perkara pidana kasus pembunuhan pada titik pertama dengan acara pemeriksaan dengan yang terdakwa saudara Risna Adam pada hari ini Rabu 15 November 2023 dinyatakan dibuka. Para penetra yang terdakwa untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk memasuki kursi sidang. Baik, dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia, saya yang penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum yang terdakwa? Betul yang mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa atas izin penasihat. Baik yang mulia. Baik, untuk saat ini perkara sidang akan dipersidangkan. Jadi segala sesuatu yang didampingi dalam sidang ini tolong didengarkan dengan baik-baik. Ya. Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan jasa penuntut umum untuk membacakan dakwah. Baiklah, bagaimana dengan penjaksa hukum? Apakah sudah siap dengan pendakwanya?
sudah siap yang mulia. Di dalam kasus ini terdakwa, adik dakwa dengan dakwa pasal 380 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan minimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah yang terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Bagaimana pada saat hukum? Apakah melakukan pembelaan? Betul yang mulia. Silakan kepada pengacara hukum untuk membelanya. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah dilakukan tes terbukti bahwa saya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang tinggi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu terjadi yang berlangsung terdakwa sedang dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Baik yang mulia, dalam keadaan tidak sadarkan diri tetapi menganiaya hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu saya memiliki barang bukti, yaitu pisau merupakan yang dilakukan oleh terdakwa untuk menusuk korban sehingga korban meninggal dunia. Sekian dari kami, terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Siap yang mulia. Kepada yang terdakwa dimohon untuk menduduki kursi di belakang. Kepada saksi dipersilakan memasuki kursi saksi. Apakah saudara siap ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Salmin Yunus yang berusia 17 tahun sebagai sopir pribadinya? Betul yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda disumpahkan terlebih dahulu. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Kepada saksi dimohon untuk berdiri. Baik, saya bersaksi sebagai saksi Saya bersaksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. yang benar tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada yang bersaksi, mohon duduk kembali. Baiklah, Anda telah menjadi yang termohon dalam memberikan saksi keterangan. Mohon memberikan yang sebenarnya. Pertanyaan yang pertama, ada hubungan apa Anda dengan yang terdakwa? Saya adalah supir pribadinya dari keluarga Ibu Risna Adam. Baik, pertanyaan yang kedua, sudah berapa lama Anda mengenai dan tindakan yang diterdakwa? Kira-kira sudah 7 tahun lamanya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Baik, yang mulia saya ketahui tentang terdakwa yaitu orangnya tertutup dan sedikit pendiam. Ibu Risna juga memiliki temperament yang buruk, yaitu sering marah-marah tidak jelas dan juga memiliki pekerjaan yang tidak bagus. Sedangkan adiknya memiliki pekerjaan yang cukup bagus. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi, silakan Anda beritahukan kepada kami bagaimana kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu itu pukul 8 pagi hari Selasa 7 November 2023 saya baru pulang dari pasar. Pada saat itu saya ingin menaruh tas belanjanya di dapur yang diperintahkan sama adiknya. Pada saat di dapur, saya mendengar percekcokan Ibu Risna dengan adiknya. Tak lama kemudian saya pun mendengar suara jatuh, lalu saya panik.
Lalu setelah mendengar pertikaian antara terdakwa dengan korban, apa yang dilakukan saksi pada saat itu juga? Baik, pada saat itu di ruang tamu saya melihat Ibu Risna dengan adiknya saling memukul. Tak lama setelah itu Ibu Risna malah pergi ke dapur membawa pisau dapur lalu menusuk adiknya sebanyak 2 kali di bagian dada dan perutnya sehingga banyak sekali darah yang dikeluarkan oleh adiknya. Setelah itu saya pun langsung lari keluar untuk meminta pertolongan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun sebelumnya saya juga ingin bertanya bagaimana hubungan oleh saksi antara saudara terdakwa dengan keluarga. Baik, hubungan antara Ibu Risna dengan adiknya memang kurang harmonis dikarenakan Ibu Risna ingin menuntut hak warisan kepada adiknya, tetapi adiknya merasa dia ini belum pantas menerima harta warisan dari keluarganya. Oke, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami, Yang Mulia, terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari yang terdakwa juga silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat itu terdakwa juga dipukuli oleh korban? Terima kasih. Ya, menurut Ibu Risna dengan adiknya saling memukul. Salah. Jadi, berdasarkan informasi dari pihak keluarga bahwasanya terdakwa memiliki catatan mekanisme yang menunjukkan bahwasanya terdakwa dipukul oleh korban hingga tulangnya patah. Dan ini menunjukkan bahwa pada saat itu kejadiannya langsung, bukan hanya terdakwa yang memiliki luka, namun korban juga memiliki luka. Sekian, terima kasih. Instruksi Yang Mulia, korban terdakwa bukan hanya kebawa emosi, tetapi juga suatu perlindungan dari tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban secara tiba-tiba. Jaksa penuntut umum, tunggu dulu. Jadi, dengarkan lagi pertanyaan dari kejaksaan hukum. Silakan dilanjutkan. Baik Yang Mulia, mohon maaf, saya mempertanyakan kembali kepada saksi. Bagaimana kondisi terdakwa pada saat kejadian berlangsung? Sekian, terima kasih. Baik, pada saat itu kejadian Ibu Risna terkaku dan sangat tercium sekali bau alkohol yang sangat menyengat. Dalam kondisi yang mabuk berat, jika korban dalam terdakwa terganggu karena ini, mungkin dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim untuk mempertimbang kembali kasus ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kepastiannya. Selanjutnya, apakah kedua saksi hadir pada hari ini dan siap memberikan saksiannya? Baik Yang Mulia, saksi kedua sudah bersedia untuk hadir dan sudah siap untuk memberikan kesaksiannya. Baik, kepada saksi pertama, dimohon duduk kembali di tempat semula. Pada saksi kedua, dimohon untuk memasuki kursi sidang. Baik, bagaimana kawan sebagai apakah sudah siap untuk persidangan? Baik, sebelumnya menurut pasal 162 ayat 3 Anda disebut terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, Abang Saks, silakan berdiri. Silakan jelaskan yang sebenarnya.
Lombok Barat. Terima kasih yang mulia. Saksi dimohon kembali duduk di kursi belakang. Selanjutnya pembaca komitmen terdakwa untuk hakim ketua. Baik, pembacaan komitmen kepada terdakwa. Silakan untuk berdiri. Pengadilan sidang menyatakan terdakwa Desna Adan bahwa bersalah dalam tindakan pembunuhan terhadap adiknya sendiri dan ini menjatuhkan pidana pelanggaran hukum yang bersesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai perkelahian. Terdakwa Ibu Desna Adan ditetapkan hukuman selama 3 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, dalam permusyawaratan pengadilan pada hari ini, Rabu 15 November 2023, oleh kami Abdul Yasin Kare selaku Ketua Hakim dan Abel Manung selaku anggota hukum 1, Hakim 1, dan saudara Dewi Anastasia Nur selaku anggota hukum 2.